Firman Utina, Ponario Astaman, Karis Julianto, Bambang Pamungkas. Kenapa? Karena adat. Iya, jadi ada kesempatan bertanding gitu loh. Makanya gue bilang asik banget tuh lihat Liga Indonesia dulu karena pemain-pemain tim nasional kita menonjol. Sampai injury time, bicara bola gak ada finish line. Strategi, gosip, dan transfer panas, tipu fluid akhir semua dibahas. Tsunami salah tribun berglobal, artisan ini cara gak ada yang hambar. Sumpah bola sampai hari terakhir, dengar podcast ini jangan sampai minggir. Polluted, bahas bola sampai akhir. Selamat datang di podcast Split Akhir yang ngomongin bola sampai hari akhir. Waduh, tepuk tangan dong guys. Tapi agak gak sinkron mulut gue tadi itu ya. Karena emang di samping gue udah ada sportcaster beneran. Ini suhunya sportcaster. Ribuan bahkan jutaan pertandingan sudah dilewati. Suara kita, suaranya selalu terdengar. Tapi suaranya mudah-mudahan sekarang nyampe ke PT LIB. Tepuk tangan. Iya betul. Bener gak? Betul dong. Kita tuh selalu dengerin ya suara Bung Tio pasti apapun olahraganya, terus apapun e-sportnya lah. Tapi suara udah nyampe belum kalau ke LIB? Langsung ke situ gue. Kayaknya udah nyampe, cuma udah dengerin. Berisik nih Tio gitu. Tapi kan itu harus alat cinta gua buat Bentuk cinta. betul. Iya. Karena kalau mau tim nasionalnya bagus, jangan di ekspor aja. Kompetisinya dibenahi. Nah, Kalau itu dia misalnya nggak bisa, ya out. tuh. Gitu dong. Oh, ini langsung gigi 5 guys, kita guys di sini guys. Tapi sebelumnya terima kasih udah datang. Sama-sama, Viv. Bung Tio. Nih kita mau ngulas Bung Tio dulu. Semoga juga bisa jadi inspirasi buat orang-orang yang masih mau jadi sportcaster, Ya. yang bergelut di dunia olahraga. Dan kalau gue ngeliat-liat Bung Tio sekarang tuh kan mungkin dulu ada sempat sinetron juga, terus Ya. cuma ngambil di TV aja nih jadi sportcaster. Sekarang nih udah YouTube udah ada, udah mulai bersuara-suara lagi, banyak lagi suaranya. Ada apa gerangan nih sebenarnya nih sekarang nih Bung Tio? Mungkin waktu anak gua sakit leukemia, orang-orang itu senang kali. Wah, si Tio gak berisik deh. Jadi kan T10 TV sempat hilang tuh. YouTube gua setahun lebih lah. Karena gua fokus untuk nyembuhin anak gua. Alhamdulillah udah remisi. Katanya kalau kanker tuh nggak ada yang sembuh total ya. Tapi ada remisi alhamdulillah. Nah setelah itu gue bikin lagi nih. Nah kalau gue udah bikin lagi ya seperti berisik ya. Buat mungkin sepak bola Indonesia. Tapi ya gue nggak mencoba untuk berisik. Gue akan bersuara apa yang menurut gue bisa menjadi balancing lah. Gitu loh. Kalau sekarang kan timnas kita bagus, iya. Tapi kompetisi kita bagus, enggak. Ini tahun 2008-2009. Persipura nih. Persipura di Kakak Edu yang ngasih gue langsung waktu gue siaran waktu itu. Di saat itu kompetisi kita lagi bagus, Viv. Benar-benar kita bagus. Di tengah pekan ada Copa Indonesia. Iya. Di akhir pekan ada Liga Super Indonesia. Kenapa sekarang nggak ada gitu loh. Maksudnya sekarang pemain muda juga butuh tempat bertanding ya. Mereka bisa di Copa Indonesia kan. Nah, kalau Copa Piala Indonesia kalau di Liga Indonesia kan 11 pemain asing gitu. Terus pemain lokalnya di mana gitu. 11 pemain asingnya kalau bagus pun nggak apa-apa. Tapi kalau 11 pemain asing 3 yang bagus, yang lainnya pemain tarkam di negaranya ya susah juga gitu. Jadi maksud gua sebaiknya PSSI atau PT LIB ada standarisasi lah. Gak semua pemain asing jelek kok. Banyak teman-teman gue pemain asing bagus-bagus. Tapi kan gak semuanya kita kenal juga ya. Tiba-tiba siapa nih? Mentang-mentang Argentina, mentang-mentang Brazil, mentang-mentang Eropa. Belum tentu lebih bagus dari lo, Vip. Kalau pemain bola, Vip. Bener. Ya kan? Memang salah siapa pemain lokal kita mahal? Salah gengsi owner. Karena lo owner tim A, gue owner tim B. Dia ada pemain bagus nih, dia pemain timnas. Gengsi. Lo transfer dia 1 miliar, gue gengsi dong. Iya. Bisa, gue 2M bisa. Nah, makanya harga makin mahal tuh. Iya bener. Gitu. Nah makanya mereka memakai pemain asing luar wajar sih. Tapi kan sebenarnya intinya bukan di situ. Intinya kenapa banyak pengamat bersuara, banyak berharap bahwa liga kita bagus kan harus ada caranya. Salah satunya adalah standarisasi pemain asing. Jadi gue gak setuju 11 pemain.
11 pemain. Itu kan kalau yang didaftarin 11 ya, tapi kalau 8. main 8. Ya. Pak Ketum bilang 7. Oke. Seharusnya sih menurut gua balik lagi ke zaman Persipura tahun 2009 menjadi juara. Itu lagi ideal-idealnya tuh ya. Bagus banget. Pemainnya lo sebut bagus-bagus yang datang. Iqbal Nevo Victor. waktu itu. Iya. Christian Gonzalez, Oh, segitu Ronald semua. Fagundes. Segitu semua tuh. Ya kan? Bagus. Sekarang nggak jelas. Oh, iya, iya. Gua bukannya apa ya? Teman-teman gua owner klub, tapi ya harus ada orang yang bersuara bahwa please jangan mau dong dengan 11 pemain tapi nggak jelas gitu. Lebih baik kan 5 atau 6 pemain cukup. Kalau di Indonesia kompetisinya banyak, kayak di Malaysia atau Thailand boleh lalu 11 pemain. Jadi setiap DSP 5 atau 6, tapi kan yang lain di luar DSP. Kalau butuh baru dimasukkan pertandingan lainnya atau kompetisi lainnya. Itu oke. Ini cuman satu PIF, cuman Liga Indonesia doang yang ganti jadi sok kebarat-baratan sekarang jadinya namanya. Udah bagus Liga 1, Liga 2, Liga 3 enak kan? Super League. Gue masih makan Mendoan, sayur oyong. Super League ya. percuma namanya bagus, tapi kompetisinya atau kualitasnya gak dibenahi. Wah, ini selalu ada makna-makna tersirat nih. Tapi bener gak kalau misalkan dengan asing yang banyak kayak gitu ngaruh gak ke striker sekarang jadi agak susah nih, striker Indonesia, striker lokal gak? Ini kadang-kadang jadi dua jawaban yang berbeda. Kalau gue bilang ini nanti biar dong Bung, biar bersaing yang lokal, jangan manja. Bener. Ya kan? Bener juga. Tapi setidaknya kita punya porsi lah buat pemain lokal gitu. Jadi memang harus bersaing. Nah sekarang kalau ada kompetisi yang lain selain Liga Indonesia, mungkin Copa Indonesia di tengah pekan, mungkin pemain lokalnya bisa main. Bukan hanya di Indonesia loh, Viv. Di Italia aja susah banget cari striker karena setiap tim striker itu striker asing. Iya. Itu wajar. Tapi sekarang masalahnya kompetisi di Indonesia tidak seketat di Italia atau tidak levelnya tidak sama. Jadi lu alasan itu nggak boleh sama dong. Jadi lebih baik memang perbanyak kompetisi biar supaya para pemain lokal kita punya ajang juga, punya panggung juga untuk bertanding gitu. Dulu bisa, kenapa sekarang enggak? PT LIB-nya bagus, Pak Joko Driono bagus dulu. Bisa, ya dong, bisa dong. Terlepas dari ada kontroversi dan ada masalah, tapi bisa kan? Ada. Kenapa Pak Ferry Paulus sekarang nggak bisa? Please Pak. Asep Saputra sahabat gua, ayo dong, come on, bikin dong Liga Copa Indonesia di tengah pekan. Iya, ada kopanya. Copa del Rey aja ada kan, Copa del Rey. Iya, Ya kan, betul tuh. Barcelona juara terus kan? Yoi, tapi kan ada Piala Presiden kemarin. Ya kan cuma berapa minggu. Iya, bener. Tapi kalau bagus sih, kalau dulu tuh ada selain Copa Indonesia sama Copa Indonesia dengan Piala Liga Indonesia, masih banyak piala-piala lain tuh, Piala Bang Yos, Ada, iya, Jakarta apalah tuh. apa banyak kan, jadi banyak untuk bisa bermain gitu. Betul, iya. Sekarang kan enggak kayaknya. Ya mungkin zamannya udah berbeda nih. Uang sekarang mungkin ekonomi sekarang nggak seperti dulu ya. Dan sponsor-sponsor yang dulu besar, yang kayak sponsor-sponsor, Iya, itu nggak ada banyak namanya. nempel Nih tuh. ya kan, itu sepertinya dulu boleh. Sekarang kan rokok nggak bisa. Iya. Padahal itu kan yang bisa ngasih sponsor banyak. Iya, rokok ya, padahal rokok gede-gede itu pasti Iya. tuh. Atau jangan-jangan gini Bang, di Indonesia tuh sama sistemnya kayak di Eropa. Kenapa jarang ada striker? Kita mainnya false nine, kita mainnya kick and rush, kita sirkulasi bolanya cepet gitu. Makanya nggak ada kali di Indonesia nomor 9 striker. Nggak juga sih, nggak juga sih. Sekarang justru Viv gue balik deh, karena strikernya sudah asing semua. Mereka sih ngeluh, ya Allah, gue harus ke kiri lagi kan, gue harus ke kanan lagi. Akhirnya kita sayap lagi. Tapi emang tim nasional kita pemain sayapnya oke. Oh iya, oke. Saya me. Indonesia gak kick and rush lah. Soalnya nggak didukung sama rumputnya kali ya. Dukungnya buat kick and rush. Nah, tapi biar gak memanjang lah ya. Kalau gue sih berharap timnas sudah bagus nih, arahnya sudah bagus. Gue salut. Ini salah satu ketua umum yang gue sukai ya. Banyak yang ngomong tuh. Bahkan di komen-komen dulu, kenapa sih Tio Nugroho anti banget sama Erick Thohir? Kagak. Gue justru dukung. Masa semua mendukung hal-hal yang negatif? Kalau ada hal negatif kita kasih kritisi lah. Betul. Meskipun nanti gak didengar ya gak apa-apa. Kan tugas kita pengamat. Meskipun dimusuhin, kita gini loh. Dalam agama, dalam kehidupan, gak ada semua, kita gak bisa berharap semua orang menyukai kita. Tinggal kita berbuat baik saja, nanti pasti hasilnya akan baik. Itu beda emang, udah senior, udah suhu. Tapi gini Bang,
Kalau ngelihat peraturan lagi ini kalau di U23 ya, itu line up-nya udah cukup gak tuh? Atau di U20 dua pemain dalam starting 11 tuh udah pas? Kalau melihat tim kelompok usia, gue salah satu yang tidak terlalu menyukai adanya naturalisasi. Maksudnya biarkan saja. Mau ada mau enggak ya jalan aja. Karena memang di luar negeri kelompok usia dari 16, kemudian 19, 20, sampai 23 udah senior lah. Sampai 20 lah ya. Nggak perlu naturalisasi atau prestasi. Karena itu adalah pembinaan. Jadi bagaimana sebuah negara membangun sepak bolanya untuk menciptakan pemain yang akan siap untuk tim nasional senior. Jadi masa sih kita nggak bisa? Nah itu kembali lagi, balik lagi kan. Harus bikin lagi kompetisi yang bagus berjenjang. Balik lagi ke situ. Bagian kelompok. Dan juga infrastruktur dibenahi. Kemarin gue suka banget tuh Pak Jokowi ada program stadion dibagusin semua. Itu bagus kan. Tapi nggak semuanya gitu. Kalau bisa ada lagi dilanjutkan oleh Pak Prabowo untuk kembali percepatan infrastruktur sepak bola Indonesia. Kalau itu ada bagus. Karena kemarin gue ngobrol sama beberapa orang bahwa di Sulawesi, di Papua, di luar kota, di luar Jawa itu banyak banget Viv yang bagus gitu. Hanya saja memang mereka nggak tahu mau ke Jawa, mau masuk timnas seperti apa, cara seperti apa, SSB-nya juga nggak ada gitu. Sebaiknya itu yang dibangun. Kalau timnas ya nggak bisa instan lah. Iya. Berarti kalau menurut lu Bang, kelompok umur nih ada target atau wajib juara gak kayak? Enggak lah. Nggak usah. Enggak lah. Itu buat membangun tim aja. Kalau juara alhamdulillah. Sekarang gitu lah, di luar negeri lo lihat Piala Dunia U17, Piala Dunia U20, emang rame penontonnya. Stadionnya pun kecil. Di Indonesia aja harus pakai stadion GBK, padahal kan nggak perlu. Ya kasihlah stadion yang lebih kecil. Stadion Madia cukup kok, asal lapangannya bagus ya. Iya, Madia udah oke Karena sih. kelompok usia di mana-mana tuh biasanya penontonnya nggak sampai 1.000 juga. Yang nonton teman-teman juga, halo gitu doang. Orang tuanya, omnya, tantenya, pacarnya. Bener. Yang orang datang untuk beli tiket jarang. Dan memang ditayangkan di TV pun bukan sebuah tayangan yang seksi, tapi itu kan seksi buat tujuan akhir tim nasional gitu. Jadi harus dibenahi atau dilakukan dengan baik. Berarti kalau usia kelompok nih nggak juara nggak apa-apa, tapi juara bonus. Kalau juara ya bonus Oke. gitu. Yang penting ngebangun tim senior. Kalau udah senior nih Bang, kalau udah senior itu melangkah jauh alhamdulillah lah ya kalau sampai round 4 juga. Tapi kalau buat AFF senior itu wajib gak juara menurut lu Bang? Maksudnya kan kayak predikat aja lah, kayak lu mau juara di kelurahan, di RT lu juara dulu kayak gitu. Mancing. Maksudnya kayak gregetan aja ya kalau udah senior tuh. Malaysia kita susah banget, Vietnam ngalahinnya susah. Kalau kemarin PSSI memberikan mandat STY menurunkan tim senior, juara kemarin. PSSI tidak menurunkan mandat pemain senior. Oke, U20 ya yang turunkan untuk persiapan AFC U20. Ya susah lawan senior. Jadi nggak mungkin juara. Kalau menurut gua, kalau kemarin PSSI memberikan mandat, ayo saya turunkan tim senior, waktu Desember kemarin juara, yakin gua. Kita lagi bagus-bagus ya. Vietnam, Thailand tuh lagi duk. Lihat kita dari deg-degan gitu. Tapi ya kalau gua pribadi balik lagi pertanyaannya, kelompok usia nggak perlu juara. Tapi kalau saya harus dong juara. Nggak ada saya final juara Itulah ya. Ya. Tapi ini Bang, kemarin kan juga sempat rame gitu, terus terbagi tuh, ada kubu-kubu kayak gitu, terus Masa? ada, kalau gue ngeliat mah ada ya. Masa? Kalau gue ngeliat ada. Lu aja kali. Gue sih nggak ngerasa. Nah, kalau ada orang-orang yang kayak nanya di kolom komentar gitu Bang, kayak Bang Tio, lu Sintayong banget nih gitu kan, lu pengagum Sintayong gitu. Tuh pertama gimana tuh? Atau ada emang hal apa yang paling lu kagumin dari Coach STY Bang? Gue pengagum timnas. Oh, Ya, guys. gue pengagum timnas. Jadi siapapun pelatihnya gue dukung. Tapi kenapa gue punya rasa terima kasih yang besar sama Sintayong? Karena beliau datang di saat kita terpuruk, peringkat 170 sekian. Mana ada sih pelatih yang mau datang ke tim nasionalnya compang-camping. Kapalnya mau pecah lah istilahnya. Betul. Dan di saat itu dia dapat tawaran dari Cina 5 kali lipat. Tapi dia ambil Indonesia. Jadi ada timnas China sama timnas Indonesia. Ini gue dapat gue selalu dari orang terdekatnya.
termasuk ada 2 orang, JJ dan salah satu pelatih Yo Jae-hoon. Di saat itu Coach Shin itu mendapatkan tawaran yang sama di saat yang sama. Waktu itu Pak Iwan Bule ya sama Ratu Tisa itu menawarkan Indonesia, Sintayong melatih Indonesia. Tawaran yang sama datang dari Cina. Wah, pasti 5 kali lipat, iya, kira-kira sampai demikian. gede itu. Tapi dia tetap ambil karena punya kalau kata JJ itu Coach Shin ada feeling dan tantangan katanya. Challenge-nya besar. Karena kan dia mungkin mencoba melatih. Dia tahu potensi sepak bola kita besar kan. Kita tuh lebih besar dari Eropa loh. Iya. Cuman memang tersekat dengan laut ya. Nah, dari situ gue lihat statement yang pertama dia bilang saya akan membenahi passing. Gue juga merasa ya Allah. Iya, ada videonya tuh, ada. Iya. Tuh. Fundamental banget ya itu mah. Itu yang oke. Dan dia cukup sabar dan dia ternyata gue dengar dari JJ dia tuh punya deal dengan PSSI. Kenapa dia mau pegang 3 kelompok usia? Dia harapkan pemain yang dipegang ini sama. Jadi ada satu pintu gitu loh lewat dia. Jadi semuanya aman dari mulai U19 sampai senior satu pintu dan satu benang merah. Nah, gue salut sampai akhirnya gue tidak melihat kegagalan beliau ya. Dan itu gue salah satu orang yang terkejut di pagi hari gitu, tiba-tiba dapat kabar Sintayong dipecat. Ya udah. Ya itu keputusannya ketua umum, keputusan PSSI. Gue siapa gitu. Tapi butuh waktu lah untuk bisa menerima pelatih yang baru. Oke. Tapi akhirnya gue harus bisa menerima. Patrick Kluivert saat ini pelatih timnas, ya harus didukung. Iya. Berarti ya udah bisa dibilang legend lah ya, untuk udah bisa meninggalkan legacy ya, Coach STY buat timnas Indonesia ya. Kalau buat sepak bola Indonesia bahkan. legacy akan tertulis dalam sejarah bahwa Sintayong selama 4,5 tahun membuat posisi Indonesia dari 175 sampai 120-an dan juga bisa membawa kita ke AFC dan menjadi ayah buat anak-anak loh, buat pemain-pemain. Jadi menurut gue tuh bukan hanya sosok pelatih. Jarang loh pelatih yang bukan Indonesia loh, dia Korea. Iya. Tapi dia mau masuk ke culture sepak bola Indonesia, kebiasaan para pemain dan Ridho Aslawi harus panggilnya ayah udah kayak bapaknya. Berarti emang selegend itu udah cocok tuh guys, udah dibuatin patung tuh guys, berarti tuh guys. Harusnya. Tapi Batistuta patungnya pernah dihancurin oleh fans Fiorentina. Ya kan? Jadi sepak bola itu bisa apapun bisa terjadi loh, Fim. Iya. Si itu dibuatnya di Malmo ya, Ibrahimovic ya, dibuatnya Iya. di Malmo dia, Iya. bukan di Liga Italia. Iya. Nah, akhirnya peralihan tuh ke Coach PK. Iya. Sekarang Coach PK buat atraktif football, total football gitu. Ngelihatnya gimana sekarang sejauh ini nih, Bung Tio nih? Gue lihat ada penurunan dibandingkan sebelumnya. Pemainnya sama kan? Nambah malah. Nah. Tapi Oleh ya. Oleh. Itu Siapa kebayang lagi? gak lo? Pelupi sih. Kebayang gak lo? Waktu zaman STY ada Oleh. Cakep banget tuh kayak. Ibarat Roma kedatangan Batistuta, juara. Gini. Ya, butuh striker. Bener. Waktu itu Kan Montella, kurang di situ tuh. Del Vecchio, Totti kurang. Batistuta datang, Batistuta. kelar sudah. Oh iya. Ibaratnya begitulah. Nah, kalau melihat dari perbedaannya itu cara bertahan, Viv. Gue melihat cara bertahannya berbeda dengan pelatih sebelumnya. Tapi oke, itu keputusan pelatih. Gue bukan pelatih, gue nggak boleh menjudge itu. Ya. Tapi kalau gue sebagai pengamat lihat banyak ruang kosong yang bisa dieksploitasi. 1-5 lawan Australia, banyak ruang kosong di posisi 6 dieksploitasi. Umpan terobosan. Lawan Bahrain, lawan China harusnya kita menang. Kita di atas mereka. Itu no big deal. Ya. Hanya saja memang catatannya adalah kenapa penyelesaian akhirnya nggak klinis. Penalti golnya. Ya. It's okay, gue mensyukuri. Lawan Jepang, Apa? ini yang kita diajarin main bola. Ternyata Jepang 2 tingkat di atas kita dan kita belum ada apa-apanya. Ini pelajaran untuk Indonesia harus banyak memperbaiki. Satu, defense. Defense ya, gue gak mau ngomong teknik, nanti gue dibully. Kan gue pelatih. Pokoknya tentang defense. Kedua, Kelihatan fisik. soalnya dari TV kelihatan Ya, kan. betul. Ya. Fisik, Viv. Fisik tuh. Waktu Bahkan Sintayong sama 120 bener. udah kram-kram masih lari. Sekarang 70 udah kayak gue lah. Main gitu. Jadi kelihatan fisik. Kalau fisik menurun kan pressing ke lawan, ketika lawan build up kita udah nggak ada pemain yang ganggu tuh. Itu kan bahaya.
defense udah nggak mau lompat lagi, kebobolan bola udah atas kan, itu bahaya. Iya, Itu konsentrasi terjadi. juga udah hilang kalau Iya. kalau udah nggak ada fisik. Tapi sekali lagi, gue tetap support timnas. Siap, Kita support tunggu timnas. sampai Oktober, Wah. 2 pertandingan. Iya, iya. Tapi kalau seumpama Oktobernya itu masih STY gitu, Bang. Lu ngelihatnya gimana? Ada peluang? Anjing lagi. kita udah ngomong PK, kenapa ngomong balik Iya, iya, ST iya. lagi nih? Kalau udah PK nih, berapa persen Indonesia bisa ke selanjutnya? 50-50. 50-50. Tapi kalau STY, Lu mau dijawab? ya kan udah nanya. Iya, boleh. Kalau di agama gue, kalau ditanya gue harus jawab. Oke, siap. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bener gak? Bener, Iya. bener. Tadi 50-50. 50-50. PK. Ya. Kalau masih STY dengan komposisi yang dulu, 60-40. 60? Indonesia lolos dong. Gokil. Ya, tapi kan gue nggak bisa menentukan. Tinggal nanti kalau Allah udah lihat, oh Indonesia, lolos. Udah Allah bilang lolos. Iya, Mau udah lawannya saatnya nih. Arab, mau lawannya Irak. Gitu. Tinggal kita ikhtiarnya gimana nih? Ikhtiarnya bagus nggak nih tim nasional kita gitu. Karena waktunya hanya 2 bulan. Gue itu siaran dari awal ya, kualifikasi Piala Dunia. Sejak round 1 di RCTI kan. Jadi ada aturannya tuh. Kalau di round 4 itu peringkat akan dilakukan di grup netral, di tempat netral. Awalnya ini dilakukan gitu. Ternyata berjalan dengan waktu ada inkonsisten peraturan, ada perubahan. Iya. Dilakukan di peringkat tertinggi. Ya udah mereka lah. Kita nggak mungkin, kita kan paling rendah. Iya. Itu aja sih. Tapi memang kalau bisa dilihat secara bisnis, 2 negara itu memang menyumbangkan uang banyak. Iya, itu. Kita harus akui. Karena sepak bola tanpa dana atau uang, nothing. Iya. Arab duitnya kayak gimana? Qatar waktu Piala Dunia juga pada seneng orang-orang Iya. di situ. Iya. Tapi kita harus tetap optimis lah, Viv. Optimis. 50-50. 50-50. Ya semua masuk ke lapangan, meskipun kita pernah lawan Arab Saudi kan beda. Beda. Pasti upgrade lagi dia kan? Udah luar biasa Iya. update-nya. Pelatihnya juga, pemainnya juga sudah lebih bagus. Pelatih kita kan beda juga. Terus lawan Irak, kita nggak pernah menang lawan Irak nih. Tapi Irak salah satu tim yang compact defense-nya bagus. Mereka as a team bermain, jadi nggak ada pemain yang menonjol. Kalau Arab Saudi lebih terbuka. Nah makanya kuncinya lawan Arab Saudi itu. Kalau kita bisa 1 poin, Wah. kita bisa. Tapi kalau kita udah kalah, 3 poin kali lawan Arab mah. Mas 1. ya kalau bisa 1 udah bagus. Oh, iya. Karena fight-nya lawan Irak nanti. Wah, ini lawan Irak ya. Pemain Barcelona yang baru Rooney Bahji itu dari Irak tuh, Bro. Orang Kuwait. Rashford yang paling bagus. belum kelihatan, sabar. Bekas pemain gua. Baru 1 pemain. Nah, Bang, lu kan berarti udah lama nih sebagai pencinta timnas. Yang paling berkesan kepelatihan pas era siapa, Bang? 2 ya. 2. Alfred Riedel sama Sinteyong. Luis Milla. Enggak. Kan baru sebentar, tiba-tiba hilang. Simon McManamy. Wah, gua respect, gua kenal sama Coach Simon loh. Oh iya, ya Loh. nanya kan Coach Simon nanya. itu ibaratnya gini loh, Coach Simon tuh dikasih masalah, kasihan juga. Itu Oh kan iya. lagi masalah, ya Iya, kan? iya, iya, Dikasih masalah susah juga. Waktu yang mepet kan. Akhirnya kita dibantai di grup kan. Ini Peter White. Gue lebih suka Alfred Riedel. Oke. Ya. Alfred Riedel sama Sintayong lah. Itu Kalau boleh berarti 2 nama. Pas siapa aja sih? Gue lupa dah. Pas Coach Alfred. Piala Asia. Piala Asia. Budi. Kalau nggak salah itu Rodi Wabia, Budi Sudarsono kalau nggak salah. Iya, Baca Mas aja. Mas Tapi itu zaman keemasan Indonesia lah. Oke. Timnas yang masih enak lah nonton. Yang lain Bahrain gak sih? Beda ya? Kalau 2007 iya ya. Oh iya. Itu enak banget Iya, itu. iya. Vibes-nya beda tuh. Iya. Senayan kan? Iya. Itulah. Nah, kalau ini lagi Bang, kemarin tuh pas gua nonton YouTube juga kebanyakan dari Bang Tio tuh lagi kritik banget kayak LIB atau peraturan-peraturan di Liga Indonesia. Emang apa sih yang harus dibenahin, Bang? Kalau LIB itu harus gua ngomong positif dulu lah ya. Tahun lalu ada positifnya nih. Iya. Jadwal sudah teratur. Terus apa namanya? Jadwal sama ini kali. VAR. Ada VAR. Oh, VAR. Ada VAR. Jadi kita kan udah punya jadwalnya udah lumayan teratur nih, nggak mundur-mundur. Itu harus diapresiasi. Sama datangnya VAR. VAR itu penting loh. Meskipun call-nya tetap masih tengah ya.
Iya. Tapi menurut gua ini adalah satu kemajuan dari PT LIB. Tapi yang tidak konsisten adalah kualitas liga kita nggak naik. Jadi kayak dikasih lipstick doang, tapi orangnya masih jelek aja gitu. Maksudnya nggak di bopeng gua masih kelihatan nih, nggak ditutupin gitu, nggak dibenahi. Menurut gua yang lebih bagus adalah pertama 5 aspek dari klub profesional itu harus dilakukan. Jangan sampai ada tim musafir. Masih ada yang ngadu ke FIFA bahwa tim ini belum bayar gajinya. Akhirnya di-ban. Tapi masih boleh tahun depan dia transfer. Itu gimana? Inkonsisten kan. Betul. Karena apa? Karena eskonya teman-teman sendiri. Jadi maksud gua kalau bisa Pak Erik Tegas juga. satu orang yang lainnya out. Nggak usah pakai LIB maksudnya. Ya maksudnya gini, di tim nasional, di PSSI, Pak Erik, eskonya profesional gitu loh. Jadi kalau bisa PT LIB juga, apa salah sih mencoba setelah kita terpuruk terus dalam beberapa tahun ini? Ada penurunan loh. Ini yang kenapa gue pakai ini. Ini Liga Indonesia lagi bagus-bagusnya ini. 2008-2009, Persipura juara. 34 kali main, 25 kali menang, 5 kali seri, 4 kali kalah. Gue ingat banget. Juara. Keduanya Persiwa. Itu bener-bener yang Papua dulu di atas. Timur-timur ya. Iya. Nah, harusnya 5 aspek itu dibenahi. Kemudian benar-benar ada profesional itu juga ada di PT LIB. Pakailah operator asing. 3 tahun. Main doang nih asing nih. 3 tahun. Operator. Nanti anak bangsa belajar selama 3 tahun. Tahun keempat udah dilepas. Mahal pasti. Iya. Kerjasama dengan departemen terkait. Karena visa kerja pasti akan susah tuh kalau bekerja 3 tahun di Indonesia. Pakai itu. Terus ada standarisasi juga mengenai pemain asing. Oke. Pemain asingnya harus pernah bermain di klub di tim nasional negaranya. Pernah bermain di level A, B di Eropa. Iya. Biar yang nggak datang bukan pemain Tarkam. Gue penasaran nih pemain asing yang Tarkam nih. Maksudnya, aduh, yang akhirnya 11 pemain yang bagus cuman 3 atau 4 percuma. Pasti ada yang mahal. Pasti ada yang bagus, gue setuju. Tapi kalau dibandingkan dengan era ISL dulu, pemain asingnya berkelas. Jago-jago. Jago-jago. Dan itu kita jadi tahu Ronald Fagundes, Christian Gonzalez, Carlos Hita. de Melo. Ya kan? Wah, itu bener. 3 orang cukup mengangkat tim. Bener. Striker, tengah, belakang. Sisanya pemain kita dong. Pas itu dulu peraturannya gimana bang? Udah ada belum? 5. Ingat. Oh pemain 5. asing. Akhirnya apa? Muncul apa? Firman Utina, Ponario Astaman, Karis Julianto, Bambang Pamungkas. Kenapa? Karena adat. Iya, jadi ada kesempatan bertanding gitu loh. Makanya gue bilang asik banget tuh lihat Liga Indonesia dulu karena pemain-pemain tim nasional kita menonjol. Gitu loh, Viv. Kalau itu gua. Iya. Tapi kalau lebih kayak misalkan datang nih pemain kayak zaman dulu 2 atau 3 atau 5 lah gitu. Tapi kayak marquee player lah yang kayak Asian atau gitu tuh lebih bagus gak? Atau opsi aja itu? Enggak sih. Tapi kalau secara bisnis mengangkat Liga Indonesia oke. Essing juga udah nggak mungkin main kayak dulu lah kayak di Chelsea. Tapi marquee player dulu pernah dicoba kan. Tapi kan liganya berhenti. Dualisme, liganya berhenti. Gue lagi siaran lah gitu. Tiba-tiba minggu depan gak siaran. Hah, kenapa? Bubar. QNB ya salah. QNB dulu namanya. Iya. Tapi lu concern ke EPA juga gak? Atau pendidikan usia muda gitu udah bener? Jalannya udah bener? Alhamdulillah sekarang sudah mulai serius tuh. Tapi memang lebih bagusnya Piala Suratin di semua Asprof, Askot diperbanyak. Jadi memang nanti akan menyumbangkan pemain ke atas gitu. Kan memang bukan tugas PSSI kalau pembinaan usia dini, tapi harus ada PSSI melalui Asprof. Asprofnya bisa kerja nggak? Asprofnya mau kerja nggak? Harus ada uang, tapi uangnya jangan dikorupsi, digunakan. Wah, itu. Udah 2 bulan lalu kayaknya gue ngobrol sama Mas Haji Ridwan Mas. Beliau di Asprof DKI. Semangat loh, orang Asprof semangat mau maju gitu, tapi nggak ada dana nih. Maksudnya harusnya ada dana, ada surat tugas lah, atau ibaratnya dari PSSI pusat. Ayo lu bikin ini ya, gitu. Nanti akhirnya bikin. Yang terjadi malah Liga Anak Indonesia dijalankan oleh swasta, kerjasama dengan Kemenpora. Gua tahu karena gue MC-nya kan, jadi gue tahu, oh keren ya. Maksudnya kayak gini-gini nih. Kemenpora melibatkan swasta,
untuk bisa membangun pembinaan di usia ini. Karena ini kan bukan tugas PSSI. Nah, tapi PSSI harusnya membuat pilar suratin ya untuk memberikan satu sinergi dari yang usia 10, 12 nanti naik. Gitu. Berarti tuh kalau nggak salah waktu itu sama Intan ya yang Intan. host. Sama Intan. Itu Liga Anak Indonesia, Liga Indonesia. namanya. Dan itu nasional loh. Itu 27 dari provinsi. Apa? PSSI kah? Kemenpora Kemenpora. kah? Kemenpora. Menpora justru Iya, ya. yang bikin di Senayan. Sama swasta. Senayan. Pancoran. Ya, Sama swasta. Oh. Banyak ya melibatkan swasta, sponsor kan. Iya. Itu jadi. Tapi harus ada orang gila, emang nggak untung. Makanya Kang Jalo hebat lah. Salah satu. Lu undang Kang Jalo di sini, lu ngomong itu Kang Jalo, keren. lupa gua Kang Jalo. Itu pembinaan usia. Iya. Dia salah satu orang yang akan gue pilih kalau dia mencalonkan jadi operator liga. Karena dia benar membuat liga dengan baik loh. Yang tanpa untung dia mau, apalagi yang untung. Iya. Ya Kang Jalo. Guys, sebentar dulu guys. Nih buat kalian yang mau beli merchandise atau pernak-pernik tentang sepak bola nih yang keren-keren di sini, apa aja ada ya. Langsung aja check out di link di sini nih. Oke? Mantap. Tapi sekarang kita ke ini deh, iklim media-media di Indonesia. Hujan. Bukan, iklim ini band Malaysia. Iklim media di Indonesia bang, jurnalistik, pandit-pandit, sportcaster itu sekarang ngelihatnya gimana tuh bang? Di ya tahun-tahun inilah baru-baru ini sehat gak buat penikmat sepak bola yang pengen punya literasi nonton opsi A, opsi B gitu, buat ngebaca-baca, pengen meraih sesuatu insight-insight yang pengen didapat, sehat gitu bang sekarang? Kalau dulu kita ya, Viv, mau siaran aja tuh susah banget nyari literasi. Literasi susah banget. Sekarang kan tinggal klik jadi ya. Tinggal klik jadi. Sekarang tinggal klik atau tinggal maki-maki orang bisa kan dengan jari. Nah, dulu kan susah. Dulu harus ada koran bola, top score atau majalah Liga Italia. Majalah. Ini nggak apa-apa gue ngomong apa ya. Nggak apa-apa. Terus kadang-kadang harus titip ke orang majalah Liga Jerman, Liga Italia. Tapi bahasanya kan, bahasa Jerman lagi, bahasa Italia, bahasa Spanyol gitu. Kalau bahasa Inggris masih oke lah. Kalau itu kan susah. Ada effort untuk mencari literasi. Demikian pula dengan saat ini zaman digital. Sekarang ada pilihannya nih, ada Afif, ada Tio, ada si C, si D. Sekarang tinggal pemirsa aja mau milih yang mana. Kita nggak bisa memaksakan. Cuma harus by data aja bicara. Gue dari tadi ngomong by data, gue nggak berani hoax, nggak berani gue mengada-ngada gitu. Jadi tinggal kita menyampaikan yang terbaik, opini kita dengan cara yang sopan, tidak menjelek-jelekan pemain atau pelatih atau apa, kan semua punya cara, semua punya style. Tinggal pemirsa yang memilih. Mungkin ada yang nggak suka sama gue, nggak apa-apa. Gue nggak bisa maksa semua orang suka sama gue. Yang penting anak sama istri gue suka sama gue. Ya itu harus. Nah, alhamdulillah, gue dipulang masih diurusin sama anak istri gue, gitu aja. Iya. Tapi kalau sebagai sportcaster bang, lu kayak ada ngerasa tanggung jawab untuk ngasih info berita yang bener gak? Kayak ada beban itu gak? Atau kayak sesekali kepikiran, gue bikin statement ini biar viral. Sekarang kan ada tuh kayak gitu-gitu. Gua bukan orang seperti itu, Viv. Gua nggak pernah ngasih statement yang harapannya viral, nggak pernah. Kalaupun ada 1-2 yang jadi viral ya, gue pun nggak memanfaatkan itu. Gue pernah ditawarin duit gede untuk datang dan untuk memviralkan sesuatu, gue nggak mau. Nggak mau. Dalam hal apaan? Sepak bola lah, masa renang. Iya, nggak tahu. Gue nggak mau. Gak usah mancing, udah sampai situ aja. Ya, nanti bos lu ditelepon, halo. Gue nggak mau, karena apa? Gak sesuai dengan hati nurani gue aja. No, ini udah hati nurani nih. Maksudnya, gue alhamdulillah. Nah gini nih, gue dari tahun 99 jadi presenter. Alhamdulillah ya Allah, sayang banget sama gue. Sampai 2025, gue masih nih. Meskipun zaman sudah berganti ke lebih modern digital banget, ya. Tapi gue masih bertahan. Karena apa? Ya, gue mencoba untuk konsisten. Akhirnya, biar orang yang menilai. Kalau gue udah jelek, ya nggak mungkin gue nggak dipakai lagi gitu.
Oh iya, sekarang 20 tahunan lebih lu masih. 26. 26 tahun. Iya. Udah mau deket umur gue itu, Bang. Gue siaran umur 6 bulan, jadi sekarang gue 27 tahun. Oh gitu. Jadi intinya gitu, gue jaga. Betul. Jadi gue pernah tuh ditelepon petinggi PSSI. Jangan asal kasih info dong. Gue bilang, Pak, saya itu punya data dan saya menjaga apapun ucapan saya di TV atau di podcast. Karena itu kredibilitas saya. Dan saya bukan hanya ngomong sepak bola loh, Pak. Saya membawakan futsal, saya membawakan volley, saya membawakan badminton. Dan bukan hanya PSSI loh yang saya kritik. PBVSI, PBSI, Perbasi, semua saya kritik rata, Pak. Kalau ada yang melenceng menurut saya. Gitu doang. Terus dia nggak balas lagi gitu. Bener-bener, karena mungkin kelihatannya karena sepak bola itu seksi dan mungkin lebih banyak diomongin, jadi terang banget tuh Bang ya kelihatannya. Padahal lu kan juga kritik-kritik yang lain kan. Karena mungkin yang nelfon gua itu merasa bahwa si Tio ini lagi bawa timnas, lagi sensitif gitu. Padahal gua gak ada maksud apa-apa. Gitu. Iya. Jadi gua hanya punya cita-cita Indonesia masuk Piala Dunia sebelum gue dipanggil sama Allah. Amin ya Allah. Mudah-mudahan kecapai. Soalnya kita ngomentarin negara orang mulu. lucu Iya kan? Kita ngomentarin negara orang Kita mulu. juga punya negara yang ada bolanya. Kan? Iya. Ngomentarin Rizky Ridho. Wah, keren Di banget. Piala Dunia ya itu ya. Iya. Kan nggak mungkin kita masuk Piala Eropa, nggak mungkin kan? Iya, beda benua. AFF lah. AFF. AFC. Iya. Ya, insya Allah sih AFC bisa lebih bagus di 2027 kita. Oke, iya. Tapi Piala Dunia kapan lagi, Viv? Iya. Piala Dunia ini bener. Masa Messi, Ronaldo, kapan? Rizky Ridho. Iya. Bener, Marcelino. Keren kan? Bener. Iya. Gue juga jadi kepikiran ya. Gue juga kayaknya pengen guys punya cita-cita sebelum gue meninggal. Gue pengen nonton timnas Indonesia ada di Piala Dunia. Amin. Makasih Bang Tio. Amin. Tuh gue jadi kepikiran Tapi gitu ya. kompetisinya dibenahi dulu. Mau masuk Piala Dunia tuh kompetisi harus dibenahi dulu. Iya. Nah, kalau Indonesia nih Bang, sebuah kapal yang sedang berlayar. Ya. Ini analogi nih. Kapal pesiar yang sedang berlayar. Di atasnya tuh ada bendera Indonesia yaitu timnas. Mesinnya tuh timnas Indonesia lah. Ya. Ada beberapa diaspora, naturalisasi. Ya. Ini mau nyebrang ke suatu pulau. Itu bawahnya itu kan kayak ada EPA, bawahnya ada LIB yang ngurus liga. Kayak gitu, mungkin ada retak-retak dikit gitu, Bang. Itu harusnya gimana tuh? Kita jalan dengan kecepatan tinggi aja biar nyampe seberang sono, atau kita benerin dulu bawahnya biar nggak rembes di jalan? Dibenerin, tapi sebelumnya harus dikumpulin dulu. Dikumpulin dulu, ngomong, halo, tugas kalian ini, tugas kamu ini, tugas saya ini. Jangan offset ya. Harus komunikasi jelas gitu. Sekarang kan komunikasi satu arah doang kayaknya. Jadi kayaknya kita nggak tahu bagaimana yang sudah terjadi. Karena sekarang gini deh, gue lihat dari dulu gue sangat yakin nih, gue apa yang ngomong nama orang ya. Nggak apa-apa. Bapak Ahmad Hadian Lukita, Hmm. Direktur LIB yang lama. Ini bagus. Beliau hanya jatuh karena ada tragedi Kanjuruhan. Sebelum ada tragedi Kanjuruhan, aku bilang liga kita makin bagus. Begitu ada tragedi Kanjuruhan, beliau lengser, balik lagi nih. Sekarang kok kayak ada kemunduran ya. Waktu itu gue lihat liga kita bagus loh, maksudnya karena gue jujur saja gue sering berkomunikasi sama beliau, tapi di luar bola ya. Pak Ahmad Hadian Lukita itu kan dulu presiden Formula One Indonesia. Kita nonton F1 bareng gitu. Nah, tapi ketika megang bola bagus tuh, rapi. Di zaman Pak Iwan Bule. Gue harus akui itu. Tapi sekarang ada kemunduran, makanya gue bersuara gitu. Kok mundur sih? Ini bagus nih kemarin nih gitu. Regulasinya tuh bagus, konsisten. Tapi Bang, gue dari tadi lebih banyak minum juga nih. Mungkin ini episode terbanyak gue minum karena ada panik-paniknya dikit. Lu gimana ngomong? Tapi jawaban belum gue bahas, belum gue jawab. Yang mana? Kalau bisa setelah koordinasi. Oh, yang tadi kapal. Nah itu harus beriringan bersama-sama, karena bukan hanya PSSI saja, bukan hanya timnas saja yang bisa membuat kita menyeberang ke sana. Oke. Harus semuanya satu paket. Kelas. Tapi bagus ya pertanyaan gue Bang ya. Bagus. Cocok loh jadi pengganti gue nih. Aduh, amin. Ini semua orang RCT gak nonton, nanti gue dipecat lagi. Iya banyak.
Gue mau Copa del Rey aja dulu lah. Nah, itu. Bang, lu Ya. kalau gue bisa ngeliat sekarang nih bang, termasuk orang yang berani gitu, kayak beda sendiri. Maksudnya, gue mau nanya nih, lu positioningnya di mana sebenarnya bang? Apakah lu oposisi arus? Enggak. Gue merdeka. Gue maksudnya gue nggak dipihak sama siapa. Gue lebih suka jadi orang merdeka. Gimana tuh caranya tuh? Ya. Betul. Susah tuh itu di zaman sekarang susah tuh bang, nggak ke kiri nggak ke kanan. Duh, ini kalau gue cerita, ini gue bisa ngomong gini karena 2019 gue dapat satu hidayah Hah? yang membuat gue sekarang berpikir akhirat. Wah. Kalau sebelum 2019, gue akan kejar tuh duit sampai sebanyak-banyaknya. Iya. Beneran sampai Fafa, bang punya red card gak? No. Iya. Lu kasih gak apa-apa, lu gak ya gak apa-apa. Wah, udah dedikasi itu, udah hati banget itu. Iya tapi kalau disogok itu gue gak mau. Nah, Jadi gue nggak di pihak siapa-siapa ya. Jadi gue nggak mau cari musuh. Viv umur gue udah nggak, udah 40, hampir 50. Mah ngapain gue nyari musuh? Anak gue masih kecil-kecil. Siapa tahu nanti kalau gue dipanggil Allah, baiknya saya sama anak gue, baiknya saya sama istri gue. Ngapain gue cari musuh? Kalau mereka musuh gue ya udah nggak apa-apa. Masih banyak yang sayang sama gue gitu. Sesimpel itu. Tapi ketika kita bersuara, kemudian banyak yang musuh, wajar. Lu melawan arus soalnya. Itu gue sering lakukan, jadi sering hadapi gitu. Kesannya perasaan gue nggak salah ngomong, tapi gue dimusuhin. Disikat buzzer yang nol telur gitu banyak banget. Akun-akun ini Asli, bodong. Asli. Oh. Enakan zaman dulu deh, nggak ada Belum ya, sosmed belum rame yang seliar sosmed. ini. Iya. Paling di jalan dimaki, bego lu ya. Tolong lu paling Sama gitu doang. itu. Anjing lu paling gitu Sama doang. itu, Pak. Mending gitu dah apa? Oke. Gitu Daripada doang kan. baca-baca ya. Nggak kenal juga kan, halo, ya oke, sorry gitu doang. Sekarang kan udah maki-maki gue nggak bisa balas ya kan. Ya udah gak usah dibaca akhirnya. Tapi ada gak yang maki-maki lu tapi nggak nyambung? Akhirnya kayak sebenarnya lu sebel juga sama makian itu bang. Banyak. Nggak Gue dibilang ingin benci banget sama Erick Thohir itu benci banget gue, itu nggak benar. Itu nggak nyambung, Pak Erick ya. Thohir bantuin anak gue leukemia. Oh iya. Hubungan gue baik sama beliau di luar sepak bola gitu. Gitu. Gue nggak ada urusan, maksudnya nggak ada musuh lah. Gue nggak ada musuh. Kalau orang musuhin gue ya nggak tahu ya. Iya. Tapi itu kadang komen-komen yang nggak nyambung, masalahnya nggak tahu apa, terus nyerang personal, nyerang keluarga, itu nyebelin. kayak gini gitu, nih, Bang. kayak gini deh. Gue kasih contoh ya. Gue kurang deket apa sama Taufik Hidayat, wakil ketua PBSI. Gue kurang deket apa sama Kang Ricky Subagja, pasangan gue di studio. Sekarang sekjen beliau PBSI. Gue tetap kritik. Indonesia kapan gak dapat gelar nih? Udah bulan Juli, tetap kritik. Ketika dapat ya gue puji. Kemarin dapat kan Fajar Fikri, puji, PBSI top, selamat semoga ini. Mereka hormat karena tahu Tio gak cari posisi, gak cari kepentingan, dia emang bersuara aja gitu. Jadi kritik buat lu itu apa bang? Rasa sayang aja. Rasa sayang aja. Kelas terus. Rasa sayang. Sampai gini Feb, bini gua, lo ngapain sih kritik, lu gak dapet duit juga? Iya. Ya nggak apa-apa, gua mencoba aja. Semoga legacy itu dinikmati oleh anak-anak gua. Bapak lo bukan orang yang munafik, bapak lo orang lurus aja. Jadi lo gue urusin ya sekarang karena bapak lo baik sama gua. Itu aja kali. Bukannya pamrih ya, cuman jangan sampai anak gua kehilangan sosok ayah lah. Kalau ayah nanti misalnya nggak ada atau ibu udah nggak ada yang sayang sama dia. Alhamdulillah sih. Gua kalau minta sama Allah tuh dikasih. Minta dong lolos Piala Dunia Indonesia. Belum kata Allah. Sabar. Ya kan belum sekarang. Belum Oktober, sabar. Belum main, jadi sabar, tungguin. Nanti bukan belum waktunya, belum. Bang Tio, Yes. kayaknya lu dulu pernah main sinetron deh. Gue pernah nonton deh. Main. Dan lama tuh sinetron itu, panjang. Lumayan. Apa Cintaku di Rumah Susun? Gua itu yang paling top. Oh, ada lagi selain itu ya? Enggak, itu paling top. Oh, paling Gua top, sama BCL pernah, sama Jian Fahira pernah, sama siapa zaman itu Top ya? tier semua itu Top player. Tapi gue berawal dari ini nih, gue cerita singkat ya. Gue dulu tuh 99 masuk RCTI. Terus gue harus bertahan hidup dong di Jakarta. Sedangkan orang tua gue itu bukan orang yang ngartis atau hidup entertainment. Mereka tuh akademisi. Lu kalau mau pinter ya lu S1, S2, S3 gitu. Otak gue gak nyampe kalau sampai ke tinggi-tinggi banget. Karena gue
dari mulai SMA itu udah punya radio. Saya radio nyari duit buat balapan motor, ya kan? Tornado dulu gue naik Tornado Underbone gitu. Karena kalau dikasih papa, kamu ranking 1, gue gak pernah ranking 1. Kapan gue dapat hadiah? Gue ya nggak bodo-bodo amat, tapi 10 besar sih masih gitu. Akhirnya gue cari radio, nge-MC pensi, dapat duit. Nah itu gue belajar tuh. Sampai akhirnya gue di Jakarta casting sinetron, Viv. Bilang, wih ganteng-ganteng amat. Artis-artis banyak gitu di Multivision dulu. Gue sama Ramzi. Oh iya. Ramzi sekarang udah jadi anggota MPR DPR Anggota ya. anggota dia. Atau bupati, lupa gue. Iyalah politisi lah. Ya politisi. Ya. Dari situ lagi casting gak ada yang keterima lah pokoknya. Karena emang dari dulu harus ada channel aja kalau mau masuk. Iya. Pas kita lagi makan bakso ada mobil Mercy, set keluar Adam Jordan. Dia gini, kalian ikut gua. Songong banget yang artis tapi Udah kenal belum tuh sama dia? Belum, dia bilang, gue sering liat muka lu kasihan, casting gak masuk-masuk katanya. Langsung lah ke bos Multivision, dibawa ke ruangannya. Bu, saya mau 2 orang ini jadi tukang parkir teman saya di sinetron barunya dia. Iya. Dari demen jadi demen, gue ingat banget tuh. Bayar 500.000 zaman itu. Berapa tuh? 500.000 per episode. Setelah itu langsung naik berpuluh-puluh kali lipat setelah acara itu, setelah sinetron itu. Iya. Karena memang dibawa gitu. Udah main sampai 2006 dapat dari mulai temannya Adam Jordan jadi tukang parkir, akhirnya jadi dapat peran cakep-cakepan dulu pasangan gua. Ya, sekarang udah pada tua-tua ya. Akhirnya Cintaku di Rumah Susun. Oke. Itu kontrak panjang gede banget. Bisa beli rumah, bisa beli mobil. Terus suatu saat gue sempet TV gak apa nih? Nggak apa-apa. Waktu 2006 itu gue di SCTV. Gue ditegur, yuk muka lu kusut banget. Siaran Liga Italia udah ngantuk gitu. Karena gue syuting sinetron dulu seharian. Oh sekalian, berarti lu ngambil juga? Iya. Sinetron juga, siaran juga? Iya. Capek itu. 2 tuh. MC juga, pokoknya top lah. Kayak Raffi Ahmad lah. Asik. Enggak segitunya, tapi sesibuk itu gitu. Sesibuk itu. Akhirnya udah, gue suruh milih. Ada satu milih. Lo mau gak, bos gue dulu, lo mau almarhum Dian Purba sama Mas Duto, ada Mas Roni Kusuma ngomongin, lo mau berhenti gak jadi main sinetron tapi gue kasih kontrak lebih berkali lipat. Hah? Dia bilang gini, Viv, gue masih ingat nih, lo main sinetron 5 tahun lagi lo masih laku. Setelah itu lo akan jadi peran, lo jadi bapak-bapak. Akhirnya lo gak dipakai. Benar. Rasa terbola, lo makin tua makin mahal bro katanya. Pikir, sekarang gue dapat berapa bang? Gitu kan. Oke. Ada gue ke Multivision, gue mundur. Waduh, gue dimarahin. Orang itu naiknya gede Lu juga. lagi naik lagi bagus prime time. Tayang di SCTV pula. Waktu itu sinetron maksudnya lagi bagus lah. Kenapa lu mundur gitu? Gue gak jawab. Ya saya pengen mundur aja gitu. Gue bingung jawabnya kan. Gue takut ngerusak institusi. Betul. Lu ngapain lu pindah ke sana gitu? Gue diem aja. Saya pengen. Lu gila ya. Gue semua sampai semua pemain Anjas Mara termasuk. Lu ngapain keluar? Lu kenapa? Lu pindah PH? Enggak, gue bilang. Akhirnya gue berhenti. Total 2006. Gila. Berarti sama cewek gue cembur. Jadi gue harus berhenti. Jadi berhenti. Karena gue cakep kan. Iya. Pusing gue. Kamu ya. Awas mesti kan touch ya kamu ya. Acting kan beneran gitu ya. Iya. Cemburu. Nggak bisa dia. Waduh. Gawat ya. Untung ada alasan itu juga ya. Jadi Enggak. Gue disebar di sini, gue ungkap nih. Jadi ibaratnya gue pusing juga, lu kerja tapi lu digonggong-gonggong gitu. Bener, banyak kepikiran. Iya. Makanya lusuh pas cerita. Ada orang di rumah, cepet kawin lu gitu pusing juga. Nah akhirnya gue memutuskan berhenti. Dan alhamdulillah sampai 2025 sekarang gue masih ada. Gokil itu nih, gokil. Padahal kalau dia masih sinetron kayak Raffi Ahmad sih ya. Mungkin iya lebih sukses. Tapi kan jalan hidup kita gak boleh nyesal ya. Betul. Sama kayak pilihan klub sepak bola Abang kan juga Manchester United sama AS Roma juga. Ya sama Madrid. Kan musuh lu. Nambah. Kan enggak, gue dari dulu. Dari dulu Madrid. Gue suka Madrid tuh gara-gara Raul Gonzalez. Oke. Tahun 95. Terus Roma tuh tahun 94-95 gara-gara Giannini.
belum Totti. Wow. Terus Manchester United itu sebelumnya malah gara-gara Cantona, tendangan kungfu. Iya, ikonik banget itu. Dari Leeds gue udah suka nih pemain gila nih. Pas dia main di United keren sih, punya karakter gitu. Ya udah, akhirnya 3 tim itu gue gak pernah berpaling. Oke, ya banyak ya 3 mah. Ya udah, Roma dulu dah. Kan positioning, kalau TVA pegang Liga Italia, gue ada. Bener, makanya dapet dia. Itu juga ya benar. Positioning. Bener. Nah, tapi katanya tahun 2001 tuh Bang Tio pernah ditangkap polisi karena merayakan kemenangan Roma. Iya. Apa itu? Benar apa enggak tuh? Gimana ceritanya? Tahu lu? Ini kreatifnya bagus nih. Jadi gue itu nonton bareng final pekan terakhir di Hard Rock Cafe Sarinah. Oh. Iya. Waktu itu Roma juara kan? Iya, peak banget tuh, prime banget tuh Roma tuh. Gua lari dari namanya orang mabok ya. Lucu banget. Ya mabok, buka baju, pakai bendera Roma, pakai celana jeans, sepatunya nggak pakai sepatu, sama teman-teman Romanisti. Muter Gubernur Hai, ditangkap polisi. Mau kemana? Jam berapa tuh? Jam 12 atau jam 1 ya. pagi. Kan lagi party kan kita. Lu bayangin Viv, Roma terakhir juara tuh 82-83. Iya. Itu gue masih kecil juga. Gue belum merayakan vibes-nya. Kan kita bukan Juventus, bukan Inter Milan, bukan AC Milan yang sering juara, dibantu wasit juga gitu. Asik. Ada itu. Gak bercanda. Waktu zaman itu kan Italia itu emang mafianya kencang banget. Roma itu tim kecil. Bukan Inter, bukan Juve, bukan Milan. Yang memang bagus kala itu. Ya kalau kita bicara Liga Italia, Juve, Inter, Milan. Lazio, Roma, Fiorentina, Parma di bawahnya lah. Layar berikutnya tuh. Itu juara setelah Lazio 2000 juara, 2001 Roma juara. Ya udah gue rayakan. Bendera tangkap polisi gue. Kamu kemana gitu? Saya mau muter-muter Pak. Ini kamu tuh. Untung ada tempeleng. Cuman mabok kan, dudukin gitu udah dingin banget kan. Kalau kita lari kan gak Terus akhirnya untungnya di situ dibalikin lagi. Dibalikin ke Hard Rock. Kamu di mana? Tas kamu di Hard Rock, Pak. Dihantar polisi. Itu. Gue bilang, Scudetto mah bebas. Semoga anak gue nggak nonton ya Allah. Bapaknya kacau banget. Tapi di situ, ini ada berita lagi. Ini baru pertama kali gue buka. Wis, eksklusif. Di situ, gue ketemu sama orang SCTV. Gue ditawarin kerja. Pas lagi perayaan. Iya. Loh. Ada orang nobar, ya itu yang almarhum Bang Dian itu nawarin, mau nggak lo tahun depan siaran di Liga Italia 2002 kan di SCTV. Itu awal gue masuk SCTV itu, gue lari puter, bener Hai. Tapi untung ditangkap polisinya nggak masuk penjara ya. Kalau 1 hari malu juga sih. Itu diamankan doang berarti. Gue udah tahu, lo orang mana? Nah di situ gue, aduh maaf nih, gue waktu itu siaran Liga Bank Mandiri 2001 di Antv. Dia tahu, oh presenter Pak. Mati gua. Iya. Itu pertama kali gua bawain Liga Indonesia tuh 2001, Liga Bank Mandiri. Di Antv dan dari situ gua pindah ke SCTV gara-gara gua lari itu. Ngiterin. Jadi kalau mau masuk TV lari, puter beneran Hai. Tangkep sekarang mau kena CCTV itu viral. Sekarang mah viral itu. Mungkin gua ada yang nanya waktu hebat lo tahu. Iya, keren. Gua jarang cerita ke orang kecil, ke orang dekat ya. Berarti kita udah deket di. Ya, lo gak tahu kan? Oh tahu. Tahu deh, iya. Oke, Bang Tio. Yes. Ini sekarang kita setiap peluit akhir mau menuju segmen terakhir itu ada squad ya, starting 11, best 11 versi Bung Tio. Oke. Ya, ada seperti itu, formasinya bebas, lalu ada pelatih dan ada kapten. Buat apa nih? Bikin starting 11. Timnas. Timnas bebas lah, mau ada pemain timnas, mau ada pemain Roma, pemain Madrid, pemain apa, yang pemain Bang Tio suka pokoknya. Oke. Nah, dari boleh. formasinya dulu. Kiper. Formasinya 4-4-2 deh. 4-3-3. 4-3-3. 4-3-3 ini Patrick Kluivert apa Sintayong? 4-3-3-nya Sintayong kali ya. Ya boleh. Kalau nanya Gak apa-apa, kan? iya. 3-3. Kiper. Gianluigi Buffon. Oh Itali dia emang. Tapi dia paling bagus. Sama ini bagusan mana? Siapa? Aduh yang ganteng tuh sebelumnya tuh.
Pagliuca. Buffon lah. Buffon Piala Dunia loh. Oh iya. Kirinya Roberto Carlos. Brazil Madrid nih. Yoi. Kanannya Cafu. Itali. Cafu Roma apa Cafu Milan nih? Cafu Roma dong. Kan dia Scudetto sama Roma. Back tengahnya gua pilih Aldair sama Sergio Samuel. Ramos. Oh. Samuel enggak? Sergio Ramos. Oh, Madridnya. Ya. Tengah. Pelupesi. Gak. Gelandang bertahannya gua pilih Paul Scholes. Woi, MU. Sorry, Roykin. Roykin. Ini kombinasi ini di tiga di. Roykin, Zidane. Tuh. Ya, Zidane. Zidane Juventus apa Zidane Madrid tuh? Zidane Madrid. Mancing udah tahu Madrid kan. Tengahnya sama Zidane itu gua pasang Luis Figo. Main Barcelona tuh, legend Barcelona. Oke. Kirinya Francesco Totti, Oh, Totti di kiri. kanannya Messi, Nyelip atuh tuh. depannya Ronaldo. Oh, Cristiano Ronaldo. bukan Juga lah. ditendang Totti. Pokoknya Messi sama Ronaldo itu gak ada samanya lah dah. Ini episode maksudnya era 90 sampai sekarang ya. Jadi orang biar tahu kalau misalnya gua ke belakang sih pasti kipernya udah beda nih. Sama belakangnya pasti beda. Tapi takutnya orang pada nggak paham. Ya, nggak biar dance lovers ini udah pada ini nge-searching sendiri. Kemarin ada yang line up namanya siapa tendangan 80 juta, Tarkam Junedi tendangan 80 juta di searching. Iya. Terus viral Tarkam dari Tangerang. Pelatihnya siapa? Kaptennya dulu kapten. Kapten Totti lah. Totti. Totti. Anak gua kan namanya Muhammad Roma Totti Nugroho. Udah Roma Totti. Iya. Karena kalau semoga jadi pemain bola ya. Iya. Tadi jadi pemain badminton lagi. Komentator bingung. Muhammad Roma Totti Nugroho. Wah, dia orang tuanya udah. Udah Roma. Keren. Totti, kapten Totti. Pelatih Sintayong. Defense dong nih mainnya. Enggak apa. Oh, defense tapi kan dia Iya, oke, udah itu. Sintayong. Nah, ini cepet aja nih, Bung Tio. 1v1 nih. ya. Oke. Wah, Nakata lah itu. Pianik Nakata. Suruh pilih. Nakata. Nakata, bro. Punya jersinya dah gue deh. Iya. Next. Wah, Storman Raja Nenggolan. Raja. Karena bisa di diaspora kali. Enggak. Oh, enggak, kirain. Karena dia lebih bisa memberikan influence buat Roma waktu itu. Next. Maxes Menolas. Keren sih dua-duanya sih. Access. Maxes. Ini Menolas ini nge-comeback Barcelona. Iya, betul. Sudulannya yang dari Iya. 1-4 jadi 3-0. Tapi Iya. Access lebih oke. Oke. Nah, Cafu ini lah. mah, Maicon Cafu. One of the best. Bagus banget itu Right jersinya back. bagus. Ada gua. Romanya lagi pick ya. Iya. Wah, Aldair Samuel. Alder. Samuel kan main di Madrid juga abis itu. Tapi Alder lebih banyak kontribusi buat Roma. Oke. Kan ini kan Roma nih. Bajunya sama-sama Roma. Oh iya. Next, Dybala Salah. Gua Salah mah nggak terlalu ini menghargai di Roma, kesetiaan Dybala. Salah 2 tahun gacor. Oh, gacor ya? Dijual murah lagi ke Liverpool. iya. Cuma 45 euro. Dia ke ini dulu apa Fioren dulu sih? Ke Fiorentina dulu, Roma 2 musim, baru ke 2017 gue inget banget tuh. Sayang banget itu. Dybala. Waduh. Batistuta enggak lah. Batistuta Fujinik. Batigol. Nah, lu, ini susah nih. De Rossi, Totti. Gampang ya? Gampang susah? Francesco De Rossi boleh gak? Oh, susah ini bro, berarti bro. Iyalah. Ayo, De Rossi, Totti. Totti. Tapi gua pemain nomor 2 di hati gua buat Roma sepanjang masa De Rossi. Karena dia benar-benar bisa. Dia tuh sabar loh. Iya, Kata iya, Totti tahun depan lo jadi kapten ya. Totti gak bisa pensiun. Jadi apa De Rossi sampai tua baru jadi kapten. Jadi cuma berapa tahun doang jadi kapten. Jadi Totti sama De Rossi itu 2 pemain yang mungkin Romanisme semua sayang.
Next. Wah, Spalletti, Capello ya. I hate you, Spalletti. Dia membuat Totti pensiun. Oh iya dia. Man, demen. Sebel gua. Masih Javi ada? Capello. Wah, terakhir nih biasanya agak-agak nih. Nah, lu. Pak Iwan Bule atau Pak Erick Thohir? Pak Erick Thohir. Gua bukan cari aman. Emosional ini Ya, dia kedekatan pernah bantu emosional. gua hidup gua. Oke, Ya, anak gua sakit dia bantu. keren. Itu dia tadi 1v1. Ini ada pertanyaan netizen. Wah, ini nggak apa-apa, singkat aja. Ya. Bung Tio, apa momen paling emosional selama menjadi komentator dari Kasidi 12? Final Piala Dunia 2006, Italia juara ngalahin Prancis. Oh. Sampai sujud syukur gua main nangis. Mau closing udah mata udah merah gak apa-apa lah yang Oh, penting. lu bawain emang ya? Iya. Wah, itu gue nangis gara-gara Bartes Gua kalah sampai, tuh. mana Tio nih? Gue masih sujud. Oh, yes. Iya kan, itu kan kalau nggak ada tandukan, nggak akan juara Italia. Iya, Itu Zidane lagi gila-gilanya. Bener. Iya Kena kan? Materazzi ya, kena Materazzi dia. Oh, itu mau closing tapi masih merah muka, masih nangis ya? Udah backup udah kacau. Tapi ya kita harus closing. Tapi itu momen kan. Iya, benar. Keren tuh, jawab. Bung Tio, kenapa? Wah, kecewa sekali saat STY dipecat dari Ya, Raftahar. gua normal lah ketika lagi sayang-sayangnya, Cinta-cintanya. lagi cinta-cintanya dan tidak ada alasan yang jelas gitu ya, dalam arti kita sebagai fans ya, kan kita nggak lihat sisi lain-lain ya. Progresnya bagus, kita di ronde kedua kita menang lawan Arab Saudi, dipecat ya wajar lah, gua kecewa. Ya. Next. Gimana rasanya remontada satu lawan Barcelona? Itu Vip, jujur Vip, gue udah gak yakin menang loh. Iya. 4-1 di Camp Nou. Camp Nou. Roma bisa menang 3-0. Iya, itu juga. Itu penaltinya si De Rossi udah 2-0. Gue udah ada cukup kali ya. Jangan kasih gua happy-happy yang PHP. Manolas. Dah. Weh, gila itu. Sekalinya doang menang lawan Barcelona. Kalau gue di sini baru yakin, oh ternyata bandar judi sampai Piala Euro, ternyata sampai Kagak. Itu UEFA pertandingan lu Champions lihat League. deh. Nggak mungkin Messi ngasih, enggak. Itu memang Roma lagi hoki dan memang lagi Iya, tepat iya. aja. Itu emang Barcelona lagi senang dibantai di ini tuh 8 Iya, besar. Tapi untungnya nggak lawan Madrid lah. Kalau lawan Roma nggak malu kan. Oh iya. Marah. Gak apa-apa lah lawan Roma Kayak lah. gue kalau lawan Juve nggak apa-apa, kalau Inter nggak apa-apa. Asal jangan kalah sama Lazio ya. Ini. Udah. Wah, terakhir buat jersey ketiga ya, AS Roma ya. Pakai Dybala, menurut lu jersey terbaik tahun ini gak, Bang? Ya itu salah satu dari 5 jersey yang gue suka. Di tahun ini? Tahun ini terbaik lah. Tahun ini terbaik Justru ya. orang nggak ngejar jersey home-nya, justru jersey ketiganya. Yang pakai Dybala lagi. Keren ya. Iya, Hijau iya. putih kan, kayak timnas. Iya. Semoga timnas warnanya hijau putih lagi biar jaya lagi. Asik. Terima kasih Bung Tio, tepuk tangan dong. Thank you. Itu semua tuh udah tuh ya kita bahas Liga Indonesia, jadi sportcaster, sinetron juga akhirnya memilih menjadi sportcaster ya, karena alasan emang cinta sama sepak bola dan takut juga sama pacarnya waktu dulu. Dan gimana Roma yang menjaga kewarasan tentang belum tuh menjaga bagaimana menjaga kewarasan menjadi fans Manchester United, Bang. Terakhir. Gue dibully mulu gue. Jadi gue tuh waktu itu jarang banget. Biasanya gue tuh kemana-mana tuh baju gue selalu 4 ya. Tim nasional Italia, Roma, MU sama Madrid. Gue udah hampir setahun lebih gak pakai baju MU kemana-mana. Datang nih bahan bulian gitu kalau ngobrol di mana-mana kan. Iya. Gue bilang anjir, ya oke deh, gue nggak pakai. Tapi bukan berarti gue nggak mau karena gue nggak mau atau berpaling ya. Iya. Gue tetap sabar bahwa gue udah biasa menjadi fans Roma yang harus sabar berapa puluh tahun untuk menjadi juara. Gue yakin di bawah Amorim pasti berat sih. Bagi MU belum tentu sukses tapi lebih baik dari tahun lalu lah. Iya. Harapan buat sepak bola Indonesia, Bung Tio. Sekalian menutup perbincangan kita pada kali ini. Mungkin buat teman-teman fans di seluruh Nusantara yang nonton juga Peluit Akhir, situasi sekarang semua bisa berkomentar, semua bisa beropini. Jadi jangan terlalu dibawa perasaan. Kalau memang nggak suka, ya udah lebih baik kalian nyari literasi yang sesuai dengan kalian mau. Karena hidup ini hanya sekali, kita harus happy. Baca, happy, ketawa. Kalau nggak happy ya sudah scroll ke atas. Jadi intinya zaman sekarang sudah beda.
Semoga apa yang kita support buat timnas saat ini hasilnya positif ya. Masuk Piala Dunia. Kalau nggak masuk Piala Dunia ya berarti coba lagi 4 tahun lagi. Yes. Terima kasih Bung Tio. Sehat-sehat selalu, siaran terus, tonton terus siaran yang ada Bung Tio-nya ya. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya dari podcast Peluit Akhir yang bakalan ngomongin sepak bola sampai hari akhir. Wih. Tap. Halo semuanya, jangan lupa nonton Peluit Akhir bareng gua Afif Safi. Dan kalau kalian mau nonton selengkapnya, langsung aja download Dance Go. Segera, langsung di-download tuh. Kalian pasti gak bakal nyesel karena masih banyak konten-konten yang seru lainnya. Oke?